PGPR itu sendiri adalah sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Kemudian untuk manfaatnya dapat memacu pertumbuhan, dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi, mengontrol hama dan penyakit pada tumbuhan, menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan, bukan bakteri dan cendawan yang tidak menguntungkan. Jadi ini praktek pembuatan PGPR untuk membantu para petani-petani agar tanahnya sehat, tanamannya subur, petaninya makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ketemu dengan kelompok pembudidaya tanaman organik Desa Mbrenggolo, Kecamatan Pelosok, Klaten. Kelompok ini dinamai Lestari dengan moto tanah sehat, tanaman subur, petani makmur. Kelompok ini baru diikrarkan beberapa hari yang lalu, yang dikomandani oleh saudara muda saya, Abi Dwi Sasongko. Ini orangnya, ini ganteng dewe. Abi. Kemudian saya sekretarisnya dan bendara saudara Ahmad Rukin. Nah, yang lurek itu Ahmad Rukin. Nah, itu Ahmad Rukin. Kemudian penasihatnya beliau berdua, yang kuning sama yang batik. Yang batik Bapak Muawin, yang kuning Bapak Bagus Ananto. Bener nggih, namanya tidak dirubah toh? Nah, betul. Nah, ini pagi ini kita mau mengadakan pelatihan pembuatan PGPR bekerjasama dengan teman-teman dari Pol Bantan Malang yang diketuai oleh Mas siapa? Mas Andes. Mas Andes. Ini beliau ini ditugaskan oleh Dinas Pertanian, betul? Untuk mendampingi para petani-petani sebelum terjun ke lapangan, sebelum pulang dari sekolahnya. Ini ditugaskan untuk mendampingi. Perlu kami sampaikan pada yang hadir pada pagi hari ini berkaitan dengan beberapa petani yang terdiri dari beberapa kelompok yang ada di Mbrenggolo yang mempunyai tekad untuk melaksanakan pertanian sistem organik. Apa yang kita lakukan ini harapannya bisa benar-benar bermanfaat bagi yang lain. Ya, mungkin di perjalanan kita ada banyak kendala-kendala. Mungkin ada beberapa teman kita yang memulai untuk berorganik itu begini. Tanaman saya tidak bisa sebagus yang dikelola petani yang lain. Ya, kita harus memaklumi, kita masih memulai, kita masih mengawali, jangan bosan-bosan. Apalagi lahan kita itu berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah perlakuan bahan-bahan kimia itu sudah luar biasa.
Jadi seandainya kita memulai itu perlu ada tahapan, ya perlu ada tahapan. Kita harus sabar, kita harus tekun, terus nanti ke depan insya Allah lahan kita akan semakin bagus, semakin bagus. Nah mungkin salah satunya hari ini kita praktek yang untuk pembuatan BJPR ini dalam rangka pembenahan lahan kita ini. Mudah-mudahan ke depan nanti apa yang kita tempuh, apa yang kita mulai akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan bagi kita sendiri khususnya dan bagi orang lain. Untuk hari ini kita insya Allah akan membawakan materi PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang nantinya juga harapannya bisa diaplikasikan kepada lahan yang dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga dapat membantu atau paling tidak memperbaiki kembali kondisi tanah yang mana seperti yang kita lihat pada kondisi saat ini, kondisi-kondisi tanah yang ada pada lingkungan kita sudah banyak sekali yang tercemar atau kandungan bahan kimianya tinggi. PGPR itu sendiri adalah sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Peran dari PGPR itu sendiri dapat dilihat di leaflet. Yang pertama, dapat berperan sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Karena kemampuan dari PGPR itu sendiri dapat mentransformasi sumber nutrien atau sumber hara yang ada pada alam. Kemudian yang kedua, dapat berperan sebagai biostimulan atau zat pengatur tumbuh. Di antaranya terdapat sitokinin, giberellin, IAA, dan senyawa antietilen. Kemudian yang ketiga, PGPR juga mampu berperan dalam melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman. Kemudian untuk manfaatnya dapat memacu pertumbuhan, dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi, mengontrol hama dan penyakit pada tumbuhan, menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan, bukan bakteri dan cendawan yang tidak menguntungkan. Kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman atau memperbaiki dan merangsang pertumbuhan akar. Dapat meningkatkan kekebalan tanaman dan membantu proses penyerapan pupuk. Bahan dari pembuatan PGPR itu sendiri insya Allah dapat ditemui dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Kados air leri ngoten nika, kalih terasi ingkang boten enten pengawete. Kemudian dedak halus, Pak, dedak nawa katul. Kemudian gula aren kalih akar bambu. Nah, akar bambu niki komponen penting dari PGPR itu sendiri, dari pembuatan PGPR itu sendiri. Karena mengandung rhizobakteri yang dapat membantu pertumbuhan atau dapat membantu merangsang tumbuhnya akar. Cara pembuatannya sebelum praktek nanti Pak nggih, saya jelaskan terlebih dahulu untuk peralatannya juga. Dapat menggunakan panci atau dandang menawi kerang gede double dandang mboten napa-napa. Kompor, pengaduk kali jurigen damel wadah fermentasi niku wawa. Menawi mboten wonten jurigen nggih damel botol ingkang ageng ngoten niku. Untuk cara pembuatan yang pertama sebelum masuk ke pembuatan pengolahan atau pemasakan, itu akar bambune niku sampun direndam rumiyin selama 24 jam. Akar bambune mboten usah dicuci, Pak. Akar bambu ingkang tasik wonten nggih wonten tanah niku direndam teng mriku selama 24 jam atau sehari 1 malam. Kalau bisa menggunakan air ingkang sampun dimasak, ingkang sampun nggih pun mateng tapi adem nggih. Mboten panas engkelek panas, bakteri ini malah mati, mboten wonten nggih. Untuk cara pemasakannya ya panaskan air sampai mendidih, kemudian campurkan semua bahan. Semua bahan itu dedak napa katul, kemudian terasi kali gula aren. Baru dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, dibiarkan sampai dingin dulu, Pak. Setelah itu, setelah dingin,
dicampur dengan air leri dan rendaman akar itu tadi. Setelah dicampur, dimasukkan ke dalam botol, ditutup rapat. Dan setiap hari ini ku dibikak. Amargi terjadi fermentasi teng mriku nanti menawi mboten dibuka, gasipun mboten saged medal. Setelah di fermentasi kurang lebih jadinya itu sekitar 5 sampai 7 hari. Dan aromanya juga berubah dari pertama kali kita memasukkan ke dalam botol atau jerigen itu tadi. Untuk pengaplikasiannya, takaran menggunakan PGPR niku benten-benten menawi teng padi, teng tanaman horti kali teng tanaman ingkang pohon-pohonan ingkang keras-keras ngoten niku benten-benten takaranipun. Menawi teng padi niku menggunakan 12 ml per liter air. Ini Pak. Pengaplikasiannya 3 hari sebelum tanam, kemudian 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dan 45 hari setelah tanam. Dengan cara disemprot tapi mboten berkabut. Itu untuk padi. Menawi untuk horti dikocor. Dikocor itu takarannya nggih sami 12 ml per 1 liter air. Setiap 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman keras dikocor tapi takarannya ditambah Pak, 17 ml per liter setiap 1 bulan sekali. Nah, itu untuk tanaman Pak nggih. Nah, untuk ZPT-nya sendiri, zat pengatur tumbuh tanaman itu untuk dilakukan atau diberikan perlakuan kepada benih yaitu dengan dilarutkan 250 cc PGPR ke dalam 20 liter air bersih, kemudian direndam selama 10 sampai 12 jam. Itu untuk perlakuan menggunakan PGPR. Kemudian aplikasinya dianjurkan pada sore hari setelah pukul 15.00 atau jam 3 atau pagi hari sebelum pukul 9. Jadi ini tadi air dididihkan sekitar 8 liter. Kemudian dedak dimasukkan 1 kilo, diaduk-aduk sampai rata, terus ditambahi gula aren sekitar 500 gram atau setengah kilo, terus terasinya 200 gram. Ini diaduk terus sampai mendidih, sampai rata, terasi sama gulanya sampai hancur, larut. Setelah itu nanti diangkat, didiamkan sampai dingin, kira-kira 8 jam. Nah, setelah dingin baru air akar bambu yang sudah didiamkan selama 24 jam. Nah, ini airnya. Nanti kalau ini sudah dingin, baru ini dimasukkan sama air lerinya. Setelah itu sudah siap pakai. Oh, ditunggu fermentasi selama 1 minggu. Dalam tertutup atau terbuka atau? Tertutup, tapi dibuka. Buang gasnya. Setiap pagi. Baru dibuang gasnya. Setelah minimal 1 minggu ini bisa diaplikasikan. Jadi ini praktek pembuatan PGPR untuk membantu para petani-petani agar tanahnya sehat, tanamannya subur, petaninya makmur.